Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dalam video saya Jelajah CSR. Ngomongin program CSR dan sustainability perusahaan di seluruh Nusantara. Ya, dalam video kali ini saya ingin sharing terkait dengan persamaan dan perbedaan program CSV dan CSR. Jadi sebenarnya apa sih gitu ya, perbedaan dan persamaan program CSR dan CSV? Apakah hanya ada perbedaannya saja atau ternyata ada persamaannya? Nah, gitu ya. Oke, sebelumnya sebelum kita kulik nih, sebelum saya sharing, jadi mungkin kita lihat definisinya terlebih dahulu ya. Definisi terkait dengan creating share value. Ya, yang dipopulerkan oleh Michael Porter dan Mark Kramer adalah CSV merupakan strategi bisnis yang menekankan pentingnya memasukkan permasalahan dan kebutuhan sosial dalam perancangan bisnis perusahaan. Kemudian, apa sih definisi CSR? Ya, definisi CSR yang saya ambil berdasarkan ISO 26000 merupakan tanggung jawab organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitas kepada masyarakat dan lingkungan melalui perilaku transparan dan etis yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Nah, itu tadi ya definisi CSV dan CSR. Nah, lebih lanjut, yuk kita mulai. Ya, apa sih perbedaan antara CSV dan CSR sendiri, dan nanti apa sih persamaan antara CSV dan CSR sendiri? Yuk langsung kita bahas. Oke, sekarang kita lihat ya perbedaan antara CSR dan CSV berdasarkan artikel Harvard Business Review dari tulisan Profesor Michael Porter dan Mark Kramer. Itu yang pertama, yaitu dari sisi value-nya. Kalau CSR ini berbuat baik. Kemudian kalau CSV itu ngomonginnya keuntungan sosial dan ekonomi berbanding dengan penghematan. Kemudian dari sisi konsep CSR yaitu citizenship, kemudian filantropi dan keberlanjutan. Kalau CSV yaitu terkait dengan penciptaan value atau value creation secara bersama antara perusahaan dan komunitas. Kemudian sifatnya, CSR itu kebijakan atau respon atas tekanan luar. Kalau CSV terintegrasi dengan daya saing usaha. Yang keempat, hasilnya CSR ini terpisah dari pencapaian keuntungan. Sedangkan CSV merupakan terintegrasi dengan pencapaian keuntungan. Dari sisi agendanya, CSR ditentukan oleh laporan dari pihak luar, yaitu sifatnya reaktif. Kemudian CSV dibuat dan ditentukan secara spesifik dari dalam organisasi. Kemudian yang terakhir dampaknya. CSR dampaknya terbatas hanya pada anggaran CSR dan peninggalan nama perusahaan. Sedangkan CSV terintegrasi dengan keseluruhan anggaran perusahaan. Ya, itu tadi ya perbedaan CSV dan CSR berdasarkan artikel dari Profesor Michael Porter dan Mark Kramer yang dipublish di Harvard Business Review yang saya sunting pada tahun 2011. Ya. Kemudian, kalau kita ngomongin terkait dengan perbedaan yang tadi yang sudah disampaikan oleh artikelnya Profesor Porter gitu ya, Michael Porter, sedangkan kalau kita ngomongin persamaan dari CSR dan CSV itu apa? Ya, kita lihat bahwa di sini ada 5 hal persamaan antara CSR dan CSV. Yang pertama, apa sih dalam hal penerima manfaat? Ya, jelas sekali
sebenarnya kalau kita ngomongin penerima manfaat dari program CSR dan CSV itu sama. Sama itu apa? Penerima manfaatnya yaitu dari internal dan eksternal perusahaan. Ya, internal dan eksternal perusahaan. Kita tinjau sekarang dari CSR. CSR berdasarkan 7 core subject di dalam ISO 26000 ngomongin tata kelola organisasi, ngomongin human right, ngomongin labor practice, ngomongin fair operating practice, ngomongin lingkungan, ngomongin community involvement dan development, dan tata kelola organisasi. Sebenarnya dari 7 core subject tersebut, sebenarnya apa? Penerima manfaatnya ditujukan oleh internal dan eksternal perusahaan. Ya, internal tata kelola internal perusahaan, human right juga sama, internal dan eksternal. Fair operating practice juga internal. Ya, labor practice juga internal. Ya, environmental baik dari sisi eksternal dan eksternal, internal dan eksternal, kemudian community involvement and development untuk eksternal perusahaan. Nah, sedangkan sekarang kita tinjau dari CSV. CSV juga sama, ya. Mulai bagaimana kita membuat produknya, ya, produk dan jasa. Kemudian bagaimana kita redefining in the value change-nya. Sama untuk internal dan perusahaan. Kemudian enabling local cluster development juga sama, ya, untuk internal dan eksternal perusahaan. Ya, itu tadi persamaan yang pertama. Ya, penerima manfaatnya sama, yaitu internal dan eksternal perusahaan. Kemudian tujuannya, sekarang yang kedua, persamaan yang kedua. Dari tujuannya. Tujuannya yaitu yang pertama, baik CSR dan CSV itu apa? Untuk manajemen dampak, untuk value creation, dan berkontribusi pada SDGs. Ya, dari sisi tujuannya jelas. Manajemen dampak baik CSR dan CSV, yaitu meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif atas operasional value atau value change perusahaan. Kemudian value creation-nya menciptakan nilai untuk perusahaan dan untuk masyarakat. Kemudian sama-sama juga berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Kemudian persamaan yang ketiga, sumber daya. Ya, sumber daya ini baik CSR dan CSV itu dialokasikan melalui proses perencanaan internal perusahaan. Jadi sama-sama direncanakan kok, gitu ya. Tidak ada yang CSR tidak direncanakan, tidak ada CSV yang tidak direncanakan juga. Jadi baik CSR dan CSV sama-sama direncanakan, ya. Kemudian dari sisi dampak, ini persamaan yang keempat dari sisi dampak. Ya, apa nih? Ya, dampaknya baik CSR dan CSV itu sama-sama terukur. Dalam hal ini apa? Dapat terukur dampaknya. Bisa menggunakan tools apa saja. Salah satunya dapat menggunakan tools Social Return on Investment, SROI, yang saat ini juga banyak digunakan oleh organisasi. Ya. Kemudian persamaan yang kelima, yaitu apa? Keberlanjutan. Baik itu CSR dan CSV, tujuannya sama, yaitu keberlanjutan. Keberlanjutan siapa? Keberlanjutan perusahaan dan keberlanjutan penerima manfaat atau masyarakat. Ya, itu tadi sebenarnya banyak perbedaan dan juga persamaan, ya, yaitu 5 hal tadi persamaan yang dapat saya susun dalam hal ini. Jadi kalau sekarang sebenarnya bagus mana kita ngomongin menggunakan atau menjalankan program CSR atau program CSV? Ya, itu kembali lagi ke teman-teman. Ya. Terminologinya sudah ada, penerima manfaatnya
juga sudah ada, tujuannya juga sudah ada, sumber daya, dampak, dan keberlanjutannya juga sudah ada semua. Jadi sekarang menurut saya kita tidak perlu mendebat karena banyak sekali teori-teori, banyak sekali di sana jurnal-jurnal yang mendukung, baik itu mengkritik antara perbedaan CSR dan CSV. Tapi menurut saya yang penting adalah kita dapat menciptakan dampak positif melalui program-program CSR yang kita lakukan atau program-program CSV yang kita lakukan. Jadi, yang paling penting adalah kita menciptakan dampak dan juga menjaga keberlangsungan atau keberlanjutan perusahaan dan masyarakat. Itu saja sharing singkat dari saya terkait dengan apa sih perbedaan dan persamaan CSR dan CSV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.